yang meninggal itu bisa melakukan balas dendam? Menurut para ulama, hantu yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai perwujudan dari roh gentayangan bukan berasal dari roh orang yang sudah meninggal dunia, melainkan setan dari golongan jin yang mencoba menyerupai seseorang kemudian mengganggu manusia. Sebab setan atau jin memang diberi kemampuan dapat berubah bentuk menjadi manusia dan makhluk lainnya. Setan memang memiliki kemampuan berubah wujud menjadi manusia dan menyerupai seseorang. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dengan derajat hadis yang sahih, bahwa jin piaraan orang musyrik pernah datang dalam perang Badar menyerupai bentuk Suraqah bin Malik. Dia menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 48. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 48. Namun ketika kedua pasangan berhadapan dan datang pertolongan malaikat dari langit, setan itu pun lari dari medan perang seperti dijelaskan dalam kelanjutan ayat. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 48. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, setan dalam ayat ini adalah setan yang datang dalam wujud Suraqah bin Malik, pembesar Bani Madlaj. Berdasarkan hadis ini, setan dan jin dapat berubah wujud menjadi seperti siapapun, termasuk dalam bentuk hantu yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan, setan atau hantu tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan jenazah yang sudah dikuburkan. Karena pada dasarnya orang yang telah meninggal dunia, rohnya berada di alam barzakh dan sama sekali tidak bisa menembus alam manusia yang masih hidup di dunia. Oleh karena itu, roh di alam barzakh sudah sibuk dengan urusannya sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya di dunia. Bisa saja sedang disiksa dan bisa saja sedang menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tak lagi terpikirkan urusan dunia. Memang ada riwayat yang menyebutkan adanya roh manusia yang melihat bagaimana orang-orang yang masih hidup memperlakukan jasadnya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, maka jika jenazah itu orang saleh, dia berkata, segerakanlah aku. Tetapi jika tidak soleh, dia berkata kepada keluarganya, celaka, akan kalian bawa kemana aku? Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia, dan andaikan manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun ini bukan berarti bahwa roh bisa berinteraksi dengan manusia yang hidup dalam wujud seperti yang digambarkan dalam film-film horor. Roh juga tidak bisa melakukan teror kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Adapun anggapan masyarakat bahwa roh si fulan gentayangan karena matinya tidak wajar seperti diperkosa dan bunuh diri, lalu ia berubah menjadi hantu dan meneror orang-orang tertentu, maka ini sebenarnya tidak lain merupakan tipu daya setan yang menjelma menjadi makhluk tertentu untuk menakut-nakuti orang, terutama orang-orang yang lemah imannya karena telah banyak melakukan dosa-dosa. Sedangkan orang-orang yang kuat imannya, maka setan sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk menggoda dan mengganggunya. Menjelaskan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Al-Quran surah Al-Isra ayat 65. Jasad orang yang sudah meninggal dunia tidak akan pernah digunakan oleh setan sebagai media untuk mengganggu manusia dan menuntut balas dendam kepada orang yang telah berbuat aniaya kepadanya, baik dalam bentuk hantu pocong atau nama-nama hantu lainnya. Dalam hal ini Allah menjelaskan bahwa orang yang ada di dalam kubur akan selamanya berada di dalamnya hingga hari kebangkitan tiba, sebagaimana firman Allah.
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 56. Wallahu a'lam bissawab.